Amin. Insya Allah, karena singkatannya sangat baik, ada yang iri. Pernah dengar ada yang iri ya? Wong kita biasa-biasa saja kok diiri. Saya sampaikan, seluruh pendukung Amin, jaga ukhuwah Nahdiyah. Setuju? Jaga ukhuwah Nahdiyah. Biarkan ada yang iri, kita cuekin. Lama-lama nggak laku sendiri. Amin ya robbal alamin. Kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga ukhuwah watoniyah, kita jaga ukhuwah basyariyah. Insya Allah, moga-moga Allah memberikan hidayah kepada semua yang tidak suka kepada kita. Amin. Moga-moga Allah memberikan jalan bagi kita semua untuk memudahkan seluruh cita-cita ini terwujud dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Karena itu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, dengan semangat perubahan ini, pasangan Amin, koalisi perubahan ini, insya Allah Mas Anies sama saya sudah bersepakat tekad bulat. Belum ngapa-ngapain, wong liya rodok wedi, ngeri. Padahal kita yang ngeri. Baik, pernyataan Gus Imin tadi diduga untuk merespons berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Gus Yakut dalam beberapa waktu terakhir ini. Mas Umam, kalau tadi Mas Nur Zaman mengatakan apa yang disampaikan oleh Menak Gus Yakut itu hanya memberikan pendidikan politik terkait dengan tupoksinya sebagai Menteri Agama. Tapi di sisi lain ada yang menilai bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan yang untuk menyerang atau mendiskreditkan pasangan tertentu, khususnya pasangan Amin. Kalau dari analisa Anda bagaimana Mas Umam? Ya Mbak Zilvia, saya pikir apa yang terjadi belakangan ini, lontaran dan juga statement dari Caimin, kemudian dari Gus Yakut sendiri sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada terjadi sebuah pembelahan di dalam konteks pemahaman dan juga arah politik di dalam tubuh Nahdliyin itu sendiri. Artinya situasi ini memang tidak mudah untuk dikelola dan ini tentu menjadi sebuah catatan yang cukup kritis dan juga harus diantisipasi oleh siapapun warga Nahdlatul Ulama, terutama dari jaringan santri, para kiai sepuh, supaya kemudian tidak terjadi polarisasi di internal Nahdliyin itu sendiri. Tetapi diakui atau tidak, statement-statement tadi itu bersaut-sautan mulai dari Gus Yakut, kemudian Caimin, sebenarnya itu saling melempar statement. Dan tentu dalam konteks ini tidak mudah untuk dijustifikasi, memang masing-masing tidak menyebut nama, tetapi memang arahnya tetap clear dari statement Gus Yakut diarahkan ke Caimin dan juga pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan statement dari Caimin tadi juga disampaikan kepada Gus Yakut itu sendiri. Tetapi begini, dalam konteks organisasi kepartaian, memang aspek loyalitas dan juga kedisiplinan itu menjadi penting untuk ditegakkan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kemudian Waketum PKB menegaskan ingin mendisiplinkan kadernya, maka sebenarnya ini pada lingkup keanggotaan dalam konteks ini adalah Gus Yakut sebagai bagian dari keluarga besar PKB, tetapi bukan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Agama. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian ini kita pilih, ini harus clear. Karena bagaimanapun juga situasi ini menjadi agak carut marut ketika kemudian seolah PKB ingin mendisiplinkan Menteri Agama. Karena bagaimanapun juga yang bisa dan memiliki hak untuk melakukan pendisiplinan dalam konteks kabinet tentu adalah Presiden. Namun yang perlu juga kita cermati dan juga perlu diantisipasi adalah bagaimana komunitas Nahdlatul Ulama, keluarga besar Nahdlatul Ulama, jangan sampai kemudian semakin larut di dalam konteks perpecahan dan juga pembelahan semacam ini. Dan ini menjadi catatan. Artinya apa? Dalam konteks ijtihad politik yang dilakukan oleh PKB, memang diakui atau tidak ya ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan itu. Dan ini tentu sudah diantisipasi oleh teman-teman di PKB, dan tugas dari PKB adalah terus melakukan sosialisasi, termasuk juga kemudian menyampaikan argumen-argumen mengapa ijtihad politik dalam konteks penyatuan atau bersatunya koalisi Amin itu ditegakkan, diwujudkan. Tetapi di saat yang sama tentu suara-suara kritis dan juga cara pandang para kiai, para santri yang selama ini sudah terbentuk karena proses polarisasi politik akibat dari Pilkada 2017 di DKI Jakarta,
atau Pilpres 2019, diakui atau tidak itu masih membekas di kalangan para santri. Nah, oleh karena itu situasi ini harus dikelola dengan pikiran dingin. Saya sendiri bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, berharap betul kemudian ini tidak melebar kemana-mana. Sehingga kemudian apa yang terjadi tidak kemudian menjadi sebuah faksionalisme yang justru akan menciptakan fragmentasi di internal keluarga besar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.